Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya kita masih bertemu dalam keadaan sehat dan selamat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur berlimpah kami aturkan kehadirat-Mu. Karena begitu besar kasih dan karunia-Mu, Engkau masih melindungi kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, kini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar selalu menyertai kami, sehingga permenungan kami pada hari ini dapat berjalan sesuai kehendak dan rencana-Mu. Doa dan permohonan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja itu juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari tentu kita akan mengharapkan pertolongan, maka kita harus selalu mengandalkan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita. Bacaan Injil hari ini menceritakan kepada kita bagaimana seorang ibu, yaitu seorang Yahudi yang merupakan seorang perempuan yang berkebangsaan Sirofenisia, namun ia percaya kepada Yesus. Ketika ia mendengar Yesus telah datang ke kotanya, walaupun Yesus masuk ke sebuah rumah untuk bersembunyi agar kedatangannya tidak diketahui, tetapi ia telah mengetahui hal itu. Atas dasar ia ingin agar anaknya disembuhkan oleh Yesus. Sekalipun Yesus awalnya menolaknya, tapi karena keyakinan dan kepercayaannya yang teguh akan keselamatan yang akan diperoleh anaknya daripada Yesus, maka ia berusaha datang dan menemui Yesus. Meskipun awalnya Yesus mengucapkan kata-kata yang dengan maksud agar tidak diganggu, namun perempuan itu tetap datang kepada Yesus, menyembah di hadapan kakinya dan bersujud kepadanya dan meminta agar anaknya dibebaskan dari setan-setan yang merasukinya. Hal itu tentu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, sehingga ia mengatakan kepada perempuan itu agar pergi ke rumahnya, kembali
kembali kepada anaknya karena setan-setan itu telah diusir. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, kebanyakan di antara kita apabila datang dan meminta sesuatu kepada orang lain, namun ketika ditolak hanya satu kali, pasti kita menyerah. Apakah kita melihat dalam bacaan Injil hari ini seperti kata-kata yang diucapkan Yesus? Apakah dengan begitu kita akan menyerah? Janganlah menyerah di awal. Teruslah datang dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka hati dan kebaikan hatinya kepada kita, sehingga apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita minta akan dikabulkan olehnya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah kebaikan Tuhan. Jangan pernah sungkan-sungkan untuk datang dan berdoa kepada Tuhan, sebab Tuhan itu Maha Pendengar dan Maha Penyayang. Ia akan selalu berbalik kepada kita untuk menerima kita meskipun kita dalam keadaan berdosa. Namun Ia akan senantiasa menerima kita dengan hati yang terbuka dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Semoga. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah menyelesaikan permenungan kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami renungkan pada hari ini dapat kami resapi dalam hati kami, agar menjadi panutan langkah kami di awal kehidupan kami, sehingga hidup kami ke depannya semakin lebih baik sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Maha Kudus yang kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.